saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, selanjutnya yang wajib mengerjakan sholat Jumat terbagi menjadi 7. Pertama, Islam. 2, laki-laki. 3, merdeka. 4, balik. 5, berakal. 6, sehat. Dan 7, mukim. Adapun syarat-syarat sholat Jumat yaitu 1. Sholat Jumat, tempat sholat Jumat harus tertentu. 2. Jamaah sholat Jumat kurang-kurangnya 40 orang jamaah laki-laki. Kemudian dilakukan dalam waktu zuhur. Yang terakhir, sebelum sholat didahului oleh 2 khutbah. Adapun niat sholat Jumat yaitu usolli fardul jum'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat yang paling utama adalah setelah tergelincirnya matahari hingga akhir waktu zuhur dan boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktunya. Sholat Jumat wajib dilaksanakan pada waktunya. Sholat Jumat menggantikan waktu sholat zuhur. Maka siapa saja yang telah sholat Jumat, maka ia tidak boleh sholat zuhur setelahnya. Kemudian sunah-sunah sholat Jumat terbagi menjadi 6. Yang pertama, mandi dan membersihkan tubuh. Kemudian berpakaian putih dan bersih. Kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, berdoa dan berzikir. Dan yang terakhir, tenang ketika khatib sedang membaca khutbah. Selanjutnya, sifat sunnah sholat Jumat. Sifat sunnah sholat Jumat terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, berbicara di waktu khatib sedang berkhutbah dapat merusak pahala dan berdosa. Yang kedua, siapa yang masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah, maka ia tidak duduk hingga sholat 2 rakaat. Dan siapa yang mengantuk di masjid ketika sholat Jumat, maka ia wajib berpindah tempat dari tempat duduknya. Kemudian yang ketiga, setelah mandi pada hari Jumat disunahkan membersihkan diri. Kemudian yang keempat, pada malam Jumat dan siangnya disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang kelima, pada malam dan siang hari pada hari Jumat disunahkan bagi setiap muslim memperbanyak selawat, seperti sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian materi khutbah Jumat akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khutbah Jumat. Apa sih khutbah Jumat itu? Khutbah Jumat merupakan kegiatan komunikasi yang memiliki potensi yang sangat besar digunakan sebagai saluran menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang perlu diketahui dipahami oleh jamaah sholat Jumat. Tentang ketentuan khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat Jumat seperti yang dicontohkan Rasulullah. Khutbah merupakan berita gembira kepada orang bertakwa dan kabar duka bagi orang yang durhaka. Supaya tujuan mulia dari khutbah tercapai, maka seorang khalik hendaknya memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami tentang ajaran Islam atau tema yang disampaikan di mimbar. Yang kedua, memahami dan mengetahui betul mengenai syarat, rukun dan sunnahnya khutbah.
Yang ketiga, mampu menghafal syahadat, sholawat, Al-Quran dan hadis baik dan benar. Yang keempat, sudah balik, berakal sehat dan berakhlak baik. Yang kelima, dipandang sebagai orang yang terhormat dan disegani. Dan hal ini selanjutnya akan hukum khutbah Jumat. Yang pertama itu membaca Alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumat. Dan yang ketiga itu berwasiat dengan takwa kepada Allah SWT, membaca Al-Quran dan dalam satu khutbah. Syarat-syarat khutbah: yang pertama, isi rukun khutbah dapat didengar oleh 40 jamaah. Yang kedua, bertutur-tuturan khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ketiga, menutup auratnya. Keempat, badan, pakaian, dan tempat suci dari hadas dan najis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema khutbah. Khutbah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengandung penjelasan tentang tauhid dan keimanan, menyebut sifat-sifat Allah, dasar-dasar keimanan, menyebutnya nikmat-nikmat. Kali ini kita ke syarat-syarat dua khutbah Jumat. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Yang ketiga, khatib hendaknya berdiri jika mampu. Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Diucapkan dengan suara yang keras dan terdengar, tertib dan baik dalam rukun-rukunnya. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat Jumat seperti yang dicontohkan Rasulullah. Khutbah merupakan berita gembira kepada orang bertakwa dan kabar duka bagi orang yang durhaka. Supaya tujuan mulia dari khutbah tercapai, maka seorang khalid hendaknya memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami tentang ajaran Islam atau tema yang disampaikan di mimbar. Yang kedua, memahami dan mengetahui betul mengenai syarat, rukun dan sunnahnya khutbah. Yang ketiga, mampu menghafal syahadat, sholawat, Al-Quran dan hadis baik dan benar. Yang keempat, sudah balik, berakal sehat dan berakhlak baik. Yang kelima, dipandang sebagai orang yang terhormat dan disegani. Yang terakhir kita akan membahas tentang sunnah khutbah Jumat. Yang pertama itu khatib berdiri di atas mimbar, sebelah kanan tepat berdiri imam sholat. Dan yang kedua, mengawali khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu pendek dan panjang. Berkhutbah menghadap kepada jamaah khutbah. Yang kelima, menerbitkan 3 rukun, yaitu pujian-pujian, sholawat, dan nasihat. Yang keenam, membaca Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang ketujuh, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir itu mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat merupakan syarat-syaratnya pelaksanaan salat Jumat, dan jamaah Jumat hendaknya mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada seseorang jamaah Jumat yang berbicara, maka khatib berhak untuk menegurnya tanpa membuat suasana berkhutbah menjadi ramai.